Kalau malah ngambil semerep kan. Langsung mas. Pura-pura tidak tahu ya. Yo, kan dari jelas nih mas. Sajane Mbrak Kidul iki bumine dikolokne iki. Karena ana kok gadok. Golek solusi kita. Iya dong. Terus tanahku tak wakone ada tak wakone ora kangge. Nah, iya ta. Terus Watajibu fi mauqufin ala muayyanin wahidin au jama'atin muayyanatin ka auladi zaidin dzakaru fil majmu'. Terus pembahasan lagi wajib zakat pada tanah pada hasil tanah berarti. kan yo mauquf hasil wakaf. Nah, yo tanah. Selalu ramai tanah. Hasil wakafan. Nah, hasil wakafan. Wajib zakat pada hasil wakafan yang Wakafnya. diwakafkan pada perseorangan atau pergolongan yang telah ditentukan, seperti mewakafkannya kepada beberapa anaknya Zaid. Kalau itu wilayahnya berapa? Dari apa Pak Meriku hasil sing wakofe sing ditasarrufi tertentu itu wajib zakat. Tapi lek sing enggak tertentu enggak wajib zakat. Muayana karo muayana Kalau Yo sak kene nggih ngakak-ngakakan penak. Saiki upama zakate kuwi ditentukan pada fakir miskin sing kok tuntut kon zakat sapa? Pokoknya sapa fakir miskin, Mbak. Mosok kabeh kon zakat sing kon zakat kan penak kan ngono. Jadi orangnya itu kalimat itu mau sekaligus menjelaskan berbeda dengan ketika mikdad nampa wakafan. Nah, kita wakafnya ini mikdad kan wakaf itu tidak harus kepada perorangan pun bisa kan wakaf niku. Saya niki kula jenengan gambarnya wakaf itu soalnya mesti nang masjid, nang madrasah, nang lembaga-lembaga. Padahal wakaf pada perorangan itu kan boleh. Terus niki saniki ngeten. Perbedaannya antara amah dengan yang tadi jamaah itu gimana? Padahal sama-sama Jelas enak no jamaah karo amah. Jamaah karo amah padha. Hah? Lek sing amah kan enggak wajib zakat, tetapi kalau yang jamaah muayyana itu kan wajib zakat. Terus Batasannya perbedaannya nah gimana? ngene. Lek sing amah dirung jungkel kena. Ini lek jamaah Pak Saipul, jamaah dikir. Ya jamaah untuk dikir kuwi. Jamaah sawer iki jamaah sawer iki. Jadi seperti hanya perorangan ya. Lah sing kados fuqaha mau kan nggih malah luwih bisa dihitung daripada Tapi fuqaha seluruh semuanya kan jungkel aku yo oleh moro oleh ngiko, oleh bagian iso oleh. Terserah sing ngajire kan ngoten. Aulad Zaidin kuwi kan ya berbeda dengan auladun nas. Anak Zaid, anak-anak Zaid, beberapa anak Zaid dengan anak-anak yang menungso beda ora. Ngopo kayak aulad dinas yo nas wae. Makane kuwi. Oleh auladun nas berarti pokok anak yang menungso nang kono. Anak wedhus barang. Berarti Pak Ipul ora ngerti amal khos. Istilahnya kan fuqaha pokoknya saya wakafkan ini untuk ahli fikih di kampung itu termasuk amah atau Nah, itu kampung itu jadi muayyan. Soalnya ada kalimat yang di kampung itu. Kampung itu. Salamun fuqaha itu langsung amah. Tapi yang di kampung itu langsung muayyan. berarti fuqaha ramu misalnya. Pakai konenten ta Pak Ibu. Hah? Pengajian kan pun dijelasne sing nika to. Jadi wa minal awal contoh sing muayyan itu al mauquf ala imamil masjid. Diwakafkan ini untuk sing imami teng masjid. Itu maksudnya kepada muayyan. Maksudnya gimana? Maksudnya dan di anau lam yalid bisa sud muayyan wa inama urida bi kullu man ittasafa bihadzal wasf. Jadi setiap orang yang bersifatan dia itu menjadi imam di masjid itu berarti dia ya untuk wakafan itu. Jadi yang mutasifnya siapa kalau anak kita? Kalau tak maringi satu apa itu permasalahan di mana tanah wakaf berupa kuburan itu ditanami ada
kadang-kadang ditanami ubi, kadang ditanami kamboja dan sebagainya. Terus melihat dari kondisi seperti itu, notabene tanah wakaf, apakah dari sisi kehalalannya itu bagaimana untuk bisa memanfaatkan yang notabene itu tanah wakaf? Karena tidak tahu, yang jelas tanah wakaf di kuburan itu kan tentunya untuk semua muslim. Yang negeri kunci apa Yang ini maksud dulu. Nah, sama lo. Karek nadire pripun? Saja atau yang Selesai nemu dhewe lho sing takon. Realitanya kan gitu. Kalau memang itu yang nanam berarti dia yang berhak ngambil. Mungkin bisa dipahami seperti itu, atau mungkin siapa yang ada tanaman di situ diambil kan hasilnya kan mungkin juga boleh. Jadi ini masalah tanaman apapun, tanaman borsu, kalau ada yang menanam, siapapun ini lepas dari haram dan tidaknya menanam loh ya. Siapa yang berhak? Lek cukup karena dewi iso, nek iso. Tapi kalau ada yang menanam, yang berhak itu yang punya, yang menanam. Dalam arti siapa yang punya biji itulah yang berhak memiliki. Jadi mbok aku nandur nek tegalamu. Wae sapa ya kudu aku. Cuma urusane karo masalah tanggene. Nggih. Lho sapa urusan Masalah beda. tanaman, ya. Siapa yang berhak? Oh, ada orang menanam atau ning kuburan. Siapa yang berhak? Jika ada yang menanam, ya dia yang berhak. Jadi Cuma terlepas masalah dari- haram orane. Nah, terlepas dari halal haramnya menanam di situ Pak Arif maksudnya. Itu Hukumnya kalau bertanya siapa yang berbeda-beda. berhak loh Nggih. atas tanaman itu. Berarti kan hukumnya nandur. Mungkin lanjut Hukumnya ya. nandur tetap haram ketika nggak ada izin. Mungkin nek Ya. bintir-bintir nggih. Tapi lek enek wong jupuk tandurane wong walaupun tandurane iki dengan jalan haram, kok jupuk sapi-sapi ya tetap haram. Karena dia bukan orang yang menanam. Oke, lanjut sih. Ya. Pak, angkat Pak. Nggih. Urusan menanam tadi. Nggih. Urusan menanam kita nanam di tempatnya orang, terus tidak diizini langsung potong. Itu kan yang berhak kan juga yang punya tempat. Ya. Itu gimana Pak? Kan dia kembali ke situ. Soalnya nanti kalau pukul buah kan katanya milik sing nanam. Nah, kalau yang punya tanah itu nggak terima, ketok aja. Ya betul, begitu memang seperti itu. Kan ada tanahnya dulu. Iki kowe nandur nang kene ketokan. Enggak boleh langsung ketok dia. Harus nyuruh yang nanam. Iki ketokan nyapa kowe nandur nang kene ketokan. Kok enggak gelem baru. Baru, jadi orang langsung diketok mboten. Gitu. Itu kalau fikih lho Pak. Makanya kondisi tadi kan milik kepemilikan dari seorang yang menanam, entah jalannya menanam itu lewat jalur halal atau tidak, itu tetap hak dia. Lek didelok teko keterangan Mbah Makrus niku. Makanya ketika pemilik dari tanah yang ditanami itu kok nggak terima, tidak lantas boleh langsung memotong. Tapi harus izin dulu. ngongkon dhisik. Yo ngongkon deh ngongkon. Ngongkon nggih. Ora mentok, mentok. Dah, kok ora gelem ngilangi baru itu boleh dipotong. Niki mungkin enten niki terkait apa itu yang berhak nanti pada apa itu tumbuhan tadi yang ada di tanah wakaf ataupun ada di tanah orang lain. Itu nanti ada enek pengaruh karo zakat juga enek. Anak ndak curung enggak kowe. Monggo lanjut sih. Wis, dengaran awakmu lah. Dengaran kalau wompong men. Iki jales iki. Beres sik. Terus. Pun nggih? Pun nggih? Ya, maaf Pak. Wafta batuhum fi mawqufin ala imamil masjid awil mudarris yannahu yalzamu az-zakatu kal muayyan. Terus bagian fuqaha memberikan fatwa pada perkara yang diwakafkan kepada imam masjid atau guru. Atau Mudaris kepala sekolah loh Bu. Kang Hasan mudaris terus. sesungguhnya itu ketika diwakafkan pada imam masjid atau guru, berarti itu wajib
untuk mengeluarkan zakat. Seperti halnya perkara yang telah ditentukan. Berarti kembali kepada pokok permasalahan yang awal, ketika wakaf itu berupa wakaf produktif, dalam artian siapapun boleh memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami, maka mereka yang diberi kepercayaan untuk menanami itu menjadi wajib zakat. Berarti kalau mengingat ini Nggih, niku mengke tengah napa badrune niku mengke kaitane kali bibit lan pun nanten izin ngoten niku. Mungkin terkait bibitnya teko ngendi niku mungkin. Jadi tidak langsung kita simpulkan, yang jelas ini kesimpulannya namanya ngeten. Dan sebagian ulama fuqaha itu memberikan fatwa di dalam perkara yang diwakafkan. Kembali lagi ampun salah paham, perkara yang diwakafkan itu belum tentu tanah. Seperti halnya pohon kurma tadi kan bisa diwakafkan. Mauquf niku tidak harus berupa tanah, bisa jadi berupa pohon, berupa apa, itu pokok diwakaf nih. Ketika perkara itu diwakafkan kepada imam masjid, ini kan person berarti, ataupun pada mudaris, ataupun seorang guru, maka ketika melihat itu, maka tetap ketika satu nisab, maka mencapai satu nisab hasil dari perkara yang diwakafkan itu wajib mengeluarkan zakat. Karena itu seperti halnya muayyan yang diwakaf, yang memiliki hasil itu jelas. Iya, kalau nggih ngaten. Artinya jangan dipahami bahwasanya itu berupa tanaman. Karena namanya wakaf produktif itu bisa berupa lahan, bisa berupa bangunan atau bisa berupa suatu usaha. Lek suatu usaha ini kan mau berkaitannya dengan pohon yang mana di situ menuntut untuk zakat mal. Begitu. Salah satunya adalah ketika hasil pohon, hasil kebun kurma atau hasil padi kan begitu. Nah hasil bumi, ketika nanti bumi itu nanti yang wakaf wis awal mau, ketika tidak nduri apa-apa, itu nanti akan berpotensi apakah itu nanti zakat atau tidak. Nah itu nanti tergantung bumi ini wakafnya di muayar atau sama kan begitu. Kosong kan yo nggak dibahas, karena nggak akan berpotensi menghasilkan bumi atau harta mal lagi. Jadi penting itu materinya itu diwakaf, ketika materi yang diwakafkan itu ada hasil yang di situ memang diwajibkan zakat, ada aturannya diwajibkan zakat, maka ya kalau wakafnya seperti di imamnya masjid tertentu itu maka wajib mengeluarkan zakat. Tapi ketika tidak wajib mengeluarkan zakat kan boten. Contohnya melano teng mriki nakhlin kurma itu kan wajib zakat. Dari tanduri jambu kan ya ora. Itu lho enggak semuanya oke apa enggak? Ngapunten, jamane sampun dikopikan kepada tanah. Bukannya di sana jambu, Pak. Makanya ngeten Barit non sewu. Ini malah justru ketika tanah di sampai jambu kan. Makanya ini dipucuk neneng sampai tanduran bae lek iki engko tanduran sing memang harus dikeluarkan zakat. Ini juga harus mengeluarkan zakat. Apa meneh lahan, apa meneh pekarangan. Ngoten lho. Niki wau nyapa kok dilane. Ben aja pemahamane mikul seolah-olah tanah sing diwakafne utawa gedung utawa anu ora niku tok. Bahkan pohon itu lho bisa diwakafkan. Bahkan uang. Ngoten lho, budak. Ora uang. Ini kita wakaf nih. Oh, sapa tuh? Jadi justru keterangan sing kula maksud niku menjabarkan luwih umum nek, luwih anu jenengan mesti ketut. Pokoknya mau kufin sesuatu yang diwakafkan bisa jadi pohonnya yaitu kanakli tadi, bisa jadi buminya, ngoten lho. Bangunan bisa, malah justru lebih anu malih. Yang di penanya temawon nggih. Asrabun zakat itu kembali pada awal, apakah tanaman, apakah penghasilan yang wajib dizakati? Nggih. Apa? Balik ning niku. Pokoknya yang keluar dari tanah wakafan yang tidak yang umum kok itu seandainya dimiliki seseorang itu wajib zakat, nah itu pertimbangan. Jadi produk zakat. Nah, itu ada yang perlu tanduri, jumlahnya pet kurma, anggur itu kan barang yang wajib zakat. Wajib zakat. Atau padi itu wajib zakat. Lalu kok tanduri wet kambil. Nah, wet kambil ya wajib zakat itu. Memang hasil tapi enggak wajib zakat. Nah,
nggak masuk gitu loh masalah. Jadi barang yang ada hasil dari wakafan yang mana itu mestinya wajib zakat, ya barang itu loh. Maka di situ tidak kena undang-undang wajib zakat karena tidak ada takyin yang memiliki. Tok ngeten pun. Jadi termasuk produk zakat nang mboten ngoten Pak. Kalau itu produk zakat mbok kuwi anu ya ora enak urusan zakat. Nek ora wajib zakat, ya sunah zakat. Ora zakat ya, anggap aja Jadi tidak semua produk itu wajib zakat ngoten lho intine. Kan dipahami. Lah telo kan ora wajib zakat. Nanti kami atur ketika memang itu kita bahas yang kemarin. Nggih. Kalau barang-barang yang sifatnya itu tidak wajib dikeluarkan zakat, tapi ada niatan untuk perdagangan, itu nantinya kan Nah itu jelas, nah makanya itu. pembahasan ini kan akhirnya Ya, cuma yang ini tadi yang kita bahas itu mauqufah. Perkara yang menjadi roi mauqufan. Perkara yang dihasilkan dari perkara yang diwakafkan. Yang itu menjadi produk zakat, betul toh? Tapi ketika bukan produk zakat, ya orang mungkin nek dipelayarin jual beli ben malih mungkin. Mergane ngeten. Yang tentang keterkaitan zakat dengan apa itu? Dengan bumi tadi nggih, bumi wakafan. Itu bisa jadi nanti itu bukan dari sisi hartamanya, bukan dari sisi pohon, tapi dari sisi apa? Ijarah. Nggih, pemane disewakan. Iki kan termasuk ijarah senes. Kan ijarah toh? Maka enggak loh persewaan Dia mauin apa? Takut loh. Persewaan itu loh. Itu kan menuntut tijarah loh. Lah tijarah persewaan loh ya. Tijarah tuh nih dagang kan dia. Oh iya ya. Oh tijarah. Yuk maksudnya nanti di dalam tijarah nanti ada proses ijarah, ngoten lho. Ya terus lah. Kok lak tak kok jelasne iku yo malah bingung nih. Pun niki sing murni mon Pak Arif. Adapun nanti perkaranya akhirnya menjadi ijarah ataupun tijarah itu berbeda. Niki sing murni mawon nggih. Ngoten nggih. Sehingga kita enggak akan lari kemana mana berkonsentrasi pada mauqufnya ini loh. Status wakafnya itu loh. Ada pertanyaan kaitannya status. Jadi kembali pada niat seorang yang meniat apa itu mewakafkan. Jadi kalau ada seorang itu mewakafkan dari status untuk buat kuburan, namun ada apa itu ada juga wakifnya itu dibuat untuk misalnya kios-kios. Padahal niat yang wakaf itu untuk kuburan. Nah, tapi di situ misalnya digunakan untuk kios atau pertokoan dan sebagainya. Ini apakah itu menyalah aturan atau tidak? Wah, lama terus Sartil wakif. lama terus anak lemah diwakafkan Statusnya loh ini. Terus mari kita digawe kios. Gara-gara ngomongnya wakaf malah nang bapak kok iki. ini mungkin berarti tiangnya dipendem dengan kios. Gitu berapa? Kaya tega-tegane ngono lho. Njaluk rezeki ngene wong mati ngono lho. Ya, Mbak. Satu wakaf diwakafne tapi kan urung bab. Gabak-gabak kan mesti diwakafne. Kan pengen sing mati to, Pak. Azas kemanfaatannya kan. Wah, iya angel. Liberal iki. Angel. Ono asasi kan. Karena megor tukul sukan kok. Ngapa bayar dengan angel. Wong kuwi teh Gusti Allah nyapa dimusi. Tambah suket teki. Nah, niku ana pertanyaan bolehkah? anu niku bahasane dawa karena masalah wakaf Bapak Kofi. Nanti ada ada sendiri. tatanan ada kata satu wakif. Yang wakafan itu mensyaratkan atau tidak. Jika dia menyyaratkan sesuatu itu diikuti. Itu aja. Ada syaratnya memang Ya syaratnya itu tadi. kalau wakifnya itu menyaratkan Apa baru disewakne ngono ya, Mbak? Hah?
Ya kuwi mah lho. Syarate iso dimanfaate selama urung dibutuhne wong mati. Lah selesai matine wong mati ditumpuk-tumpuk kuwi ora ngale. Terus diaku kuwi elek ngene sudah 40 tahun. Enggak, gini sebabnya ada contoh ya kan. Dulu itu diwakafkan untuk kuburan. Tetapi setelah ada di antara wakaf itu dibuat kios. Ternyata lama-kelamaan kiosnya banyak, kuburannya hilang. Itu loh. Contoh kan banyak. Di jalan Simpang Sumatera. Protolon mana? Protolon itu loh. Protolon. Ngeten Mbak, intine ngeten mawon nggih. Langsung intine ngeten mawon. Nggih. Ketika wakif tidak mensyarati itu maka haram ume-unae wis benar. Nggih. Loh, lah kaya apa enggak dibanguni? Lho pancen ora ngerti haram kok. Mosok ade arep ngumbung arek kios ya. Ada yang mengerti justru pada niatnya itu Bener. ada dua ya. Kasus ini ada dua. Yang satu dekatnya SMA 3 SMA 1. Jenengan rasa sebut merek. Ini bahaya niki. Pondok, intine ketika wakaf tidak mengizinkan itu tetap haram hukumnya. Masih dilakoni. Apa haram ora nek sing nglakoni? Pak, sing jelas arah wakaf itu menuruti apa wakif. Ya. Ketika wakaf itu saya wakafkan tanah ini untuk kuburan, ya wis kuwi tok. Ya. Enggak boleh diarahkan yang lain. Kamu bisa ngilmake. Hah? Lagi. Dari situ Dari kuburan kok. Lah iya omong di kuburan tapi disarati kaya Pak Niko lho. Sing disebutke iki megornya kuburan. Saumumnya meninggal itu berpesan selama kuwi urung dingge wong mati iso dimanfaatkan. Nah, itu ketika mensyaratkan. Tapi ketika tidak mensyaratkan kan juga enggak boleh. Ya, enggak masalah. Ngoten lho Pak Joko. Ora oleh dipaksakan mensyaratkan. Tetapi nanti nazir juga nanti ada tanggung jawab loh ya. Ngoten, maksudnya di dalam hal-hal semisal masjid nggih, saya wakafkan harta ini untuk ke masjid. Engko ngantek dodol ngantek amon ya, Bu. Masjid enggak oleh diwakafkan. Soale engko lek ra ngono nggih dodolan karo Pak Joko. Lek ora dikejemi ngono, apa wakaf kuburan karo wakaf masjid beda, padha. Ketika tidak disyaratkan ya wis langsung gelem ra gelem. Iki dodolan akhirnya. Nggih pripun? Ya, pun. Sepakat. Ren kapunge ini. Pripun? Kami sudah 5 tahun surat wakaf itu tidak keluar. Apa sebabnya? Wah, lah iki tanda kegiatan pertanahan niku, Mbak. Jadi niki bukan badan pertanahan, kita membahas masalah halal haram sing ora ketok belas. Halal haram ora ketok, Kong. Bukan badan tapi kepala. Ini urusannya oleh Pak Joko sing cedek DPR lho. Calon wali. Cedek calon wali. Jangan mendiamkan saja urusan seperti itu. Ayo saya membantu jawaban saking baik. Pengalaman wakaf itu yang saya ini dulu sekarang kau NU aja ya. Kami minta tolong titip saudara Gofar, Pak Gofar. Itu profesional, cepat, murah, dan gak bayar. Orang bayar ini gratis, murah. Berapa nih? Iya, murahnya mending bayar. Weh, dhek lek wadep ketan kewendel ini. Ya kalau gini dhuwur kehormat. Karom. Ngenen. Real membantu jawaban ini bisa diurus dengan siapapun yang wakaf kawas tempat. Jadi insya Allah itu terjawab dengan cepat atau dibantu. Mungkin persyaratan ada yang kurang atau sudah selesai tapi belum diberikan. Bon, niku solusi di bidang administratif nih, administratif. Kait nazir enggak? Jadi ngeten nggih, sing dibahas ini hanya hukumnya saja. Hukumnya benar. Walaupun hukum itu terkadang tidak terrealisasi di masyarakat, hukum tetap berjalan. Adapun terbit dan tidaknya surat itu masalah administratif dan itu hukum wakafnya tetap terjadi. Pun, monggo terus.
Qala Syekhuna. Qala Syekhuna wal aujahu khilafu li anna maqsuda bidzalikal jihati duna syaksin ma'ayyanin. Terus Syekhuna Iki berarti khilaf ini. Imam Ibnu Hajar khilaf pada pendapat ini, pendapat sing wau aftabat bihum Nawawi. Bukan. terus sanes. Saya Imam Ibnu Hajar menuturkan menurut kaul yang lebih diterima wajahnya Imam Ibnu Hajar menuturkan menurut kaul aujah ya itu khilaf karena berbeda, membedai khilafuhu, membedai apa Bang? Maafta. Iya, pendapat sing Maafta baduhum fil mauqufin. Menurut kaul aujah itu berbeda dengan apa yang disampaikan sebagai ulama yang difatwakan yang difatwakan oleh sebagian ulama tadi. Karena tujuannya dari wakaf tadi arahnya bukan seseorang yang telah ditentukan. jadi lek awal-awal aku wakaf nggo imam masjid, nggo wakaf nggo imam nggo kepala sekolah kene. Iku sing dimaksud sing awal mau kepala sekolah saiki sapa ya Pak kuwi kan ono. Imam masjid sapa? Tapi sing dimaksud kan mak wayah lo tadi. Lah sing iki mboten sing sekolah. Iki malah justru lek didelok niki miturut kaul aujah itu pokok sing diwakafne gak wajib zakat. Iya, karena apa? Karena enggak jelas wonge. Wakafnya itu yang diambil dari kesimpulannya bukan perorangan yang jelas dari bukan mauquf alaih nggih. Wong sing diwakafi mauquf alaih nggih. Bukan mauquf alaihnya tapi mauqufnya. Jadi status wakafnya itulah yang menyebabkan apapun yang diwakafkan muayyan ataupun ghairu muayyan itu tetap tidak wajib zakat. Dalam artian pemanfaatan dari barang wakaf itu akhirnya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat itu. Tanpa melihat jadi status komoditas yang keluar dari perkara yang diwakafkan ini andaikan itu termasuk barang yang wajib dizakati tidak wajib zakat. Karena apa? Qaul aujah itu memandang sisi wakafnya bukan sisi siapa yang diwakafi. Pokok mauqufun tidak wajib zakat. Loh, mboten ngoten Pak. Ini memang pemaknaannya berbeda karena yang awal tadi itu muayyan, mengarah kepada muayyan yaitu seseorang yang jadi imam, seorang yang jadi kepala sekolah atau jadi guru. Lah sing pendapat yang kedua yang namanya guru itu tidak muayyan, yang namanya imam itu tidak muayyan. Jadi anal maksuda bidzalikal jihai piye? Hah? Lah iya dunasasen muayyanin, tapi itu adalah umum. Jadi yang dipermasalahkan di sini tadi muayyan ada yang terus saiki lek ning imam nek iki dingge wakaf hasil semuanya kan gini. Ranahnya gini loh. Orang-orang dulu itu memang biasa mewakafkan ada wakaf wajib di sebelahnya atau di sana atau di mana ada tanah ini wakaf khusus untuk orang-orang yang merupakan jadi imam masjid. Di sini ngapa sitok ngomong newi zakat karena seperti muayyan yang satu aujah itu tidak karena masih didasarkan umum jihad. Jadi sapa-sapa imam sing salat nang kono dadi imam nang kono mbok sapa iso mustahik iso menerima wakafan hasil wakafan tersebut. Dan sitoke enggak, enggak ketika muayyan padakan jamaah. Oh iya. Jadi berarti padha karo gak muayyan. Nggih. Soale sifatnya masih umum. Jadi jane sih iso wong deres iso ora terserah pokoke walau sampai rono salat ning di imam kecuali ketika sebut merek kita wakafne ini Saiful wis jelas muayyan. Tapi ketika diwakafne pada sebuah nama
napa lek ngarani? Lembaga. Gelar utawa nama profesi. Maka itu masih belum termasuk, tidak termasuk muayyan. Lek aftabadun tadi dianggap muayyan, tapi miturut Imam Ibnu Hajar niku wau itu seperti halnya yang dikutip di kitab napa niku? Majmu' itu bukan muayyan, diwakafkan kepada imam, diwakafkan kepada guru, itu bukan muayyan. Karena apa? Siapapun profesi guru itu tidak menentukan saksun. Perseorang ora diduding pokok guru nang kono ya tetap nang kono berarti nampa wakafan. Statusnya sifatnya umum. Nggih, sifatnya umum. Nggih. Kecuali ketika guru yang namanya ini, lah niku baru menjadi muayyan. Ranten lek jihad niku kulumat kita salam. Tambah terus. Yo, tambah. Iki tambah iki bitir-bitir iki. Tambihun qala Jalal al-Bulkini fi Hasyah ar-Rawdah. Badru. Tab'an lil majmu' anna hulatal ardi al-mamlukati awil mauqufati awil muayyan. In kana al-badru min mali malikiha awil mauqufi alaih fatajibu alaihi az-zakatu fima akhrajatu al-abdu. Yo. Terus fa in kana al-badru min mali amil wajawazana mukhabarah fatajibu az-zakatu al-amil. Ini teko akhrajatu al-abdu mau tok. Yo. Terus Imam Jalal al-Bulkini menuturkan dalam Hasyah Rawdah yang mengikuti pada kitab Majmu', sesungguhnya hasil bumi yang dimiliki atau dimaukufkan atau diwakafkan pada seseorang muayyan atau seorang tertentu mesti yang jelas diwakafkan pada seorang yang jelas. Ingkana al-badru min malikiha awil mauqufi alaih ya fatajibu alaihi az-zakatu. Jika bijinya tadi berasal dari hartanya malik atau mauquf alaih atau orang yang memiliki malikiha awil mauqufi alaih. Malik itu mboten, malik itu al-mamlukah, lek mauquf alaih al-mauqufah, ngoten lho, Mbak. Malik itu malikal badri kuwi lho. Iki lho soalé inna gulatal ardi al-mamlukah awil mauqufah. Lek malik bagi mamlukah, lek mauquf alaih bagi mauqufah, ngoten lho. Jadi di sini itu orang yang memiliki bijinya, benihnya, yang memiliki benihnya. Ya, karena benih karena biji enggak wajib zakat. Jika benihnya tadi dari orang yang mempunyai benih, orang yang punya tanah atau orang yang diwakafi, maka wajib untuk mengeluarkan zakat atas hasil bumi tersebut. Terus penjelasannya dijelasnya sih. Urung bulat. Gini jika ikan istilah ini Pak, hasil bumi yang bumi itu memang dimiliki oleh seseorang yang jelas, atau bumi itu diwakafkan, itu ketika hasil bumi tadi benihnya dari pemilik benih tadi ataupun yang diwakafi tadi benihnya, maka wajib zakat karena jelas itu pemiliknya. Yang wajib zakat orang tersebut. Orang tersebut sing ya wajib zakati. Terus orang sing wajib zakat orang tersebut. Orang tersebut mbok ki makuf ngaleh utawa malik. Iki ben aja runyam nggih. Mamlukah ini pokoknya ketika digambarnya ngeten mawon, digambarnya enek wong duwe pekarangan terus akhirnya ya ditantuni.
mari ngono bibite teko wong sing duwe kuwi, berarti ya sing wajib zakat sing duwe. Terus lek mauqufah ketika sing ngetokne bibite niku mauqufah aleh wong sing dipasrahi wakofan niku wau, berarti ya sing wajib zakat ya sing aleh. Sing duwe biji mau. Ya. Terus ingkana terus. Ingkana al-badru. Betul. Ini ketika ditarik maksud saya itu kembali kepada forum yang lebih besar kaitannya dengan pemanfaatan wakaf produktif tadi. Kalau modalnya itu dari sisi orang yang dipercaya untuk mengelola tanah wakaf, itu berarti dia wajib zakat. Simpulannya. Niki tengah ndape? Dilungkas. Tengah ndape pas. Ampunten nggih, mungkin pun lepas saking antara muayyan dan amah. Nggih, wis ora bahas niku. Mboten digoreng dhisik panggan. Jadi tahap pertama adalah masalah wakafan itu tuh muayyan atau amah. Kalau amah sudah lepas, lepas zakat. Nah, ini yang dibahas yang ada zakatnya adalah yang muayyan. Nanti kalau muayyan yang ditentukan ya wakafan yang ditentukan sesuatu ditentukan pada khos bukan am. Nah, itu baru ada pembahasan iki ku sapa sing wajib zakati kalau memang ada pengelola. Nggih, ada pengelola. Lek dikelola dhewe ya otomatis ya sing zakati ya pengelola. Ora maksudnya otomatis kelola dhewe ya bine kena awake dhewe. Nggih. Tapi jika engko dikelola lek terus ning kene wong garap. Nek garap itu makanya sini ada badru sapa ngamil atau malik itu memang ada sangkut pautnya seperti itu. Sore dilungkas. Dilungkas di tusukan dulu. Menang kok. Iklan kabeh. Terus Fa'ingkana al-badru mimali amil wajawazna al-mukhobarok ya fatajibu az-zakatu alal amil. Lanjut. Jika terus bibitnya tadi dari orang yang mengerjakan dan diperbolehkan kami memperbolehkan mukhobarok dan kami memperbolehkan untuk mukhobarok maka wajib zakat bagi orang yang mengerjakannya. Niki lho, Saya dadi umpami kula. Bibitnya